Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ahmad Maulana. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara menyelesaikan rumus return saham. Nah, oke, untuk rumusnya bisa dilihat ya teman-teman, yaitu return saham sama dengan dalam kurung PT atau harga saham penutupan tahun sekarang dikurangi PT-1 atau harga saham penutupan tahun sebelumnya ditambah dividen kemudian dibagi dengan PT-1 atau harga saham penutupan tahun sebelumnya dikali 100%. Oke teman-teman, kita langsung saja ya ke contoh perhitungannya. Di sini saya akan menggunakan annual report ya atau laporan tahunan pada PT INDF pada tahun 2022. Nah, oke, sekarang kita akan mencari angka PT atau harga saham penutupan tahun sekarang. Silakan teman-teman masuk ya pada annual reportnya. Jika sudah masuk, untuk mencari angka harga saham penutupan tahun sekarang, kita lihat dulu ya pada daftar isi. Silakan teman-teman lihat pada informasi harga saham. Untuk halamannya berada pada halaman 18 ya. Silakan masuk pada halaman 18. Nah, oke, kita sudah masuk ya pada informasi harga saham. Silakan geser ke kanan. Nah, oke, ini ya rincian untuk harga saham pada PT INDF. Nah, oke, untuk tahun sekarang berarti teman-teman lihat pada tahun 2022. Kemudian lihat pada closing ya atau penutupan. Kemudian lihat pada kuartal 4. Nah, berarti angkanya yang ini ya untuk harga saham penutupan tahun sekarang. Silahkan ambil angkanya. Kita masukkan pada kolom PT. Nah, seperti itu ya teman-teman cara untuk mencari angka harga saham penutupan tahun sekarang. Oke, selanjutnya kita akan mencari angka PT-1 atau harga saham penutupan tahun sebelumnya. Silakan teman-teman masuk lagi ya pada annual reportnya. Nah, untuk tahun sebelumnya berarti teman-teman lihat pada tahun 2021. Sama ya, lihat pada closing atau penutupan pada kuartal 4. Nah, berarti angkanya yang ini. Silakan ambil ya angkanya. Kemudian kita masukkan pada kolom PT-1. Nah, seperti itu ya teman-teman cara untuk mencari angka harga saham penutupan tahun sebelumnya. Oke, ini kita lakukan pengurangan terlebih dahulu ya. Kita masuk pada kolom PT dikurangi PT-1 sama dengan angka PT dikurangi angka PT-1. Nah, maka mendapatkan hasil sebesar 400. Oke, selanjutnya kita akan mencari angka dividen. Nah, untuk mendapatkan angka dividen, kita harus mencari terlebih dahulu angka dividen tunai. Nah, kemudian nanti dibagi dengan angka jumlah saham beredar. Nah, maka didapat angka dividen. Oke teman-teman, silahkan masuk lagi ya pada annual reportnya. Nah, untuk melihat angka dividen tunai, silahkan teman-teman masuk ya pada bagian laporan keuangannya. Nah, oke, kita sudah masuk ya pada laporan keuangan PT INDF. Nah, untuk melihat angka dividen tunai, teman-teman lihat pada laporan perubahan ekuitas. Nah, yang ini ya, kita putar dulu.
Nah, oke, ini ya laporan perubahan ekuitas. Silakan lihat pada tahun 2022-nya ya. Nah, yang bawah ini. Kemudian silakan cari akun dividen kas atau dividen tunai. Nah, ini ya. Dan untuk angkanya silakan ambil pada angka subtotal ini ya. Berarti yang ini 2.440.959. Silakan ambil ya angkanya, kita masukkan pada kolom dividen tunai. Oke, kita lihat dulu ya pada laporan keuangannya. Nah, kebetulan di atasnya ada keterangan disajikan dalam jutaan rupiah. Nah, berarti angka dividen tunai ini kita tambahkan nolnya 6 karena dalam jutaan rupiah ya. Nah, seperti itu ya teman-teman cara untuk mencari angka dividen tunai. Oke, selanjutnya kita akan mencari angka jumlah saham beredar. Ini kita putar dulu ya. Oke. Nah, untuk mendapatkan angka jumlah saham beredar, teman-teman lihat pada modal saham ya. Pada catatan atas laporan keuangan. Nah, supaya lebih cepat di sini saya akan menggunakan Ctrl F ya. Akan melakukan pencarian, nah maka muncul kotak pencarian di atas. Silakan masukkan kata kunci modal saham. Jika sudah dimasukkan, silahkan enter. Oke, kita sudah masuk ya. Pada modal saham, pada catatan atas laporan keuangan. Nah, di bawahnya ada rincian ya. Ada rincian kepemilikan saham. Nah, untuk jumlah saham beredar, teman-teman lihat pada total yang ini. Nah, ini untuk angkanya ya. Nah, jadi untuk jumlah saham beredar lihat pada total dari kepemilikan saham ini ya. Oke, silakan ambil angkanya, kita masukkan pada kolom jumlah saham beredar. Nah, seperti itu ya teman-teman cara untuk mencari angka jumlah saham beredar. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembagian ya. Kita masuk pada kolom dividen. Sama dengan angka dividen tunai dibagi dengan angka jumlah saham beredar. Nah, maka mendapatkan hasil sebesar 278. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan penjumlahan ya, atau penambahan. Kita masuk pada kolom dalam kurung PT dikurangi PT-1 ditambah dividen. Nah, sama dengan angka hasil dari pengurangan PT dikurangi PT-1, nah yang 400 ini ya, ditambah angka dividen. Nah, yang 278. Nah, maka mendapatkan hasil sebesar 678. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan sesuai dengan rumus return saham yang ini ya. Kita masuk pada kolom R atau return saham, sama dengan angka hasil dari penambahannya dari hasil PT dikurangi PT-1 ditambah dividen, nah yang 678.
Kemudian dibagi dengan angka PT-1 atau harga saham penutupan tahun sebelumnya. Berarti yang ini ya, yang 6.325. Kemudian dikali dengan 100%. Nah, maka mendapatkan hasil sebesar 0,1071937. Nah, seperti itu ya teman-teman cara untuk menyelesaikan rumus return saham. Oke teman-teman, dicukupkan sekian ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk ikuti dan dukung terus channel ini supaya terus berkembang dengan cara subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.